Kami dari kelompok 5 manajemen strategi akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai tujuan jangka panjang dan jenis-jenis strategi pada perusahaan. Halo, saya M. Daryanwani Aditya Putra dengan NIM 2061241. Saya Wandi Arum Ningtyas dengan NIM 2061295. Saya Rizky Ramadhani dengan NIM 2061288. Saya Fani Abdul Rozak dengan NIM 2061315. Saya Putri Laili Syarifah dengan NIM 2061317. Tujuan jangka panjang adalah sasaran jangka panjang yang ditentukan sebagai hasil akhir spesifik yang ingin dicapai sebuah organisasi dengan melakukan misi. Jangka panjang berarti lebih dari 1 tahun. Tujuan jangka panjang juga merupakan hasil yang diharapkan dari pelaksana strategi tertentu. Strategi merupakan serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka panjang. Kerangka waktu untuk tujuan dan strategi harus konsisten. Tujuan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan long term objective mempresentasikan hasil yang diharapkan dalam mengikuti strategi tertentu. Strategi mempresentasikan tindakan yang diambil untuk memenuhi tujuan jangka panjang tersebut. Tujuan jangka panjang. Sifat tujuan jangka panjang sebaiknya kuantitatif, dapat diukur, realistis, dapat dimengerti, menantang, hierarki, dapat diraih, dan selaras antara unit organisasi. Setiap tujuan harus dikaitkan dengan kerangka waktu. Tujuan secara umum dinyatakan dalam istilah seperti pertumbuhan aset, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, pangsa pasar, derajat dan sifat diferensifikasi, derajat dan sifat integrasi vertikal, laba per lembar saham, dan pertanggungjawaban sosial. Tujuan yang ditetapkan secara jelas menawarkan banyak keuntungan. Tujuan tersebut memberikan arah dengan mengungkapkan harapan, memungkinkan sinergi, membantu dalam evaluasi dengan menyajikan standar, menentukan atau menetapkan prioritas, mengurangi ketidakpastian, meminimalkan konflik, menstimulasi usaha, membantu dalam alokasi sumber daya, membantu dalam mendesain pekerjaan, dan memberikan dasar untuk pembuatan keputusan yang konsisten. Tujuan memberikan standar untuk mengevaluasi individu, kelompok, departemen, divisi, dan keseluruhan organisasi. Tujuan jangka panjang yang dibutuhkan dalam organisasi. Tujuan jangka panjang yang dibutuhkan dalam organisasi yaitu mencakup pada level corporate, divisional, dan fungsional dari semua organisasi. Contoh kerangka kerja untuk menghubungkan tujuan dalam menampilkan evaluasi ditampilkan dalam tabel. Level organisasi korporat, basis untuk bonus tahunan atau remunerasi 75% berdasarkan tujuan jangka panjang, 25% berdasarkan tujuan tahunan. Level organisasi divisi 50% berdasarkan pada tujuan jangka panjang, 50% berdasarkan tujuan tahunan. Level organisasi fungsi 25% berdasarkan tujuan jangka panjang, 75% berdasarkan tujuan tahunan. Organisasi tertentu harus membuat panduan ini untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun intensif sebaiknya dilampirkan ke tujuan jangka panjang dan tahunan. Tanpa tujuan jangka panjang, organisasi akan berjalan tanpa tujuan dan tidak tahu akhir tujuannya. Sulit untuk membayangkan organisasi atau individu menjadi sukses tanpa tujuan yang ada. Kategori umum untuk tujuan jangka panjang atau yang biasa disebut dengan kategori of long term objective. Yang pertama ada profitability atau profitabilitas.
Di sini, kemampuan dari suatu perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada tingkat laba yang memadai. Perusahaan yang dikelola secara strategis pada umumnya memiliki tujuan laba yang dinyatakan dalam bentuk laba perusahaan. Yang kedua ada employee development atau pengembangan karyawan. Karyawan menghargai pendidikan dan pelatihan. Sebagian karena hal tersebut mengarah kepada kompensasi dan jaminan kerja yang lebih tinggi. Menyajikan peluang semacam ini seringkali meningkatkan produktivitas dan mengurangi perputaran karyawan. Oleh karena itu, para pembuat keputusan strategis seringkali memasukkan tujuan pengembangan karyawan ke dalam rencana jangka panjang. Yang ketiga ada productivity atau produktivitas. Di sini, para manajer strategis secara terus mencoba meningkatkan produktivitas sistem yang dimiliki. Perusahaan yang dapat memperbaiki hubungan input dan output pada umumnya dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan hampir selalu menyatakan suatu tujuan produktivitas. Tujuan produktivitas yang umum digunakan adalah jumlah barang yang diproduksi atau jumlah jasa yang diberikan per unit input. Yang keempat ada teknologi leadership atau yang biasa disebut dengan teknologi kepemimpinan. Perusahaan harus memutuskan apakah akan menjadi pemimpin atau hanya menjadi pengikut di pasar. Setiap pendekatan dapat berhasil, tetapi masing-masing membutuhkan postur strategi yang berbeda. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menyatakan suatu tujuan jangka panjang berkaitan dengan kepemimpinan teknologi. Employee relation atau relasi pekerja. Di sini, apakah keterikatan dengan kontrak serikat pekerja atau tidak, perusahaan-perusahaan akan secara aktif mencoba untuk mengembangkan hubungan baik dengan karyawan. Bahkan, langkah-langkah proaktif dalam mengantisipasi kebutuhan dan harapan karyawan merupakan karakteristik dari para manajer strategi. Para manajer strategis yakni bahwa produktivitas hubungan dengan loyalitas karyawan dan dengan apresiasi atas perhatian manajer terhadap kesejahteraan karyawan. Competitive position atau posisi kompetitif. Salah satu ukuran keberhasilan perusahaan adalah dengan mendominasinya relatif di pasar. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar pada umumnya menetapkan tujuan dalam hal posisi kompetitif, seringkali menggunakan penjualan total atau pangsa pasar sebagai ukuran posisi kompetitifnya. Yang ketujuh ada responsibility to society, di mana tanggung jawab untuk masyarakat. Di sini, para manajer memahami tanggung jawab terhadap pelanggan dan masyarakat secara umum. Bahkan, banyak perusahaan mencoba untuk memenuhi tanggung jawab sosialnya melampaui persyaratan pemerintah. Perusahaan-perusahaan tersebut bukan hanya bekerja untuk mengembangkan reputasi sebagai produsen dari produk dan jasa dengan harga yang layak, melainkan menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap produk dan jasa yang mereka keluarkan. Jenis-jenis strategi. Strategi integrasi dikatakan sebagai strategi integrasi adalah strategi yang lebih sering digunakan oleh para perusahaan untuk mengontrol masalah distributor, pasokan hingga dalam perencanaan pesaing. Jenis-jenis integrasi ada 3. Yang pertama ada forward integration strategy atau strategi integrasi ke depan, yaitu upaya pengendalian terhadap distributor ataupun pengecer berjalan sesuai dengan kehendakannya perusahaan atau organisasi. Bagi perusahaan atau organisasi besar, cara pengendalian dapat dilakukan dengan cara memilikinya, karena jika distributor ataupun pengecer dari pihak berpeluang besar menimbulkan banyak masalah. Yang kedua ada backward integration strategi atau strategi integrasi ke belakang, yaitu cara perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap bahan baku. Jadi perusahaan mengontrol betul kualitas dan bahan baku agar hasil sesuai standar yang sudah ditentukan. Backward integration strategi juga berhak melakukan pengawasan terhadap pemasok yang pasif dan tidak lagi menguntungkan pihak perusahaan. Bagi pemasok yang tidak mampu memenuhi kualitas mutu akan mendapatkan perhatian khusus.
Yang ketiga, horizontal interrogation strategi atau strategi interogasi horizontal. Jenis yang terakhir adalah jenis strategi yang fokus pada pertumbuhan, termasuk untuk mendapatkan peradilan atas para pesaing maupun mendapatkan kepemilikan. Yang kedua, strategi intensif. Sementara yang dimaksud dengan strategi intensif adalah strategi yang lebih cocok untuk penetrasi pasar ataupun untuk melihat pengembangan produk yang berkembang. Jika konteksnya dalam dunia bisnis, strategi intensif sebagai upaya untuk melihat posisi dan usaha yang tepat demi meningkatkan penjualan ataupun peningkatan produksi. Yang ketiga, strategi diversitas. Ada pula yang disebut dengan strategi diversitas, yaitu strategi yang lebih sering digunakan untuk upaya menambahkan produk baru atau jasa baru di dalam perusahaan, tanpa harus merusak atau mengganggu selera pelanggan yang ada. Adapun bentuk dari strategi diversifikasi konsentrik, konglomerat, dan horizontal. Yang keempat, strategi defensif. Sesuai dengan namanya, strategi defensif adalah strategi yang menjalankan usaha berdasarkan rasionalitas, baik itu rasionalitas dalam hal edukasi, biaya, ataupun yang lain. Bagaimanapun juga, rasionalitas menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan yang diinginkan, tanpa harus merusak skema dan alur. Ternyata ada banyak jenis strategi yang bisa kita pilih. Jadi buat kamu yang punya usaha kecil-kecilan, bisa menerapkan salah satu jenis strategi di atas. Siapa tahu usaha kamu diminati. Sekian dari kelompok 5.